Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada istilah revolusi hijau yang dikenalkan oleh pemerintah. Revolusi hijau merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan memajukan bangsa. Melalui revolusi hijau ini, bidang pertanian mendapat banyak bantuan hingga menjadi lebih maju. Sebagai program yang diusung pemerintah, ternyata revolusi hijau juga dilakukan oleh negara lain. Agar lebih mengenal tentang revolusi hijau pada masa pemerintahan Orde Baru, mari simak penjelasan berikut ini. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di beberapa negara berkembang. Namun, program banyak difokuskan di wilayah Amerika Latin dan Asia, sehingga Indonesia masuk di dalamnya. Dengan adanya revolusi hijau, para petani akan dikenalkan dengan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian modern, serta sistem budidaya pertanian yang baru. Revolusi hijau awalnya dikenalkan oleh Norman Borlaug pada tahun 1968. Ia mengembangkan varietas unggul HYV atau High Yielding Variety pada beberapa jenis tumbuhan utama seperti padi, gandum, jagung, dan lainnya. Lalu, seperti apa revolusi hijau di Indonesia? Revolusi hijau menjadi program yang cocok dilakukan di Indonesia yang termasuk negara agraris, dengan sumber pangan utama adalah padi. Karena itu, pemerintah Orde Baru menerapkan revolusi hijau pada kisaran tahun 1970 hingga 1980. Pemerintah Orde Baru melakukan investasi besar pada sektor pertanian untuk mendukung terlaksananya revolusi hijau. Bahkan, ada 4 usaha pokok yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Dan ini 4 usaha pokok yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian, yaitu merupakan peningkatan kualitas dan kualitas produksi tani dengan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua ada ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan menambahkan faktor produksi pertanian. Yang ketiga ada diversifikasi pertanian. Diversifikasi merupakan upaya pertanian dan pelaksanaan revolusi hijau dalam meningkatkan produksi pertanian. Hal itu dilakukan dengan cara memperbanyak jenis tanaman yang ditanam oleh para petani. Kemudian yang keempat yaitu rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi merupakan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan memulihkan lahan dan sumber daya pertanian yang mulai mengalami krisis. Jadi, pemerintah membuat program untuk membantu para petani yang memiliki tanah mulai kurang subur. Selain 4 usaha pokok itu, pemerintah juga mengeluarkan program Panca Usaha Tani dengan 5 asas di dalamnya. Yang pertama yaitu pemilihan dan penggunaan bibit unggul. Yang kedua, pemupukan secara teratur. Yang ketiga, irigasi yang baik dan cukup. Yang keempat, pemberantasan hama secara intensif. Yang kelima, teknik penanaman yang teratur. Kemudian ada dampak revolusi hijau. Dengan berbagai program yang dilakukan, tentu revolusi hijau di Indonesia memberikan dampak yang baik.
Di antaranya yang pertama yaitu para petani menjadi lebih sejahtera, ekonomi di pedesaan menjadi lebih kuat, masyarakat desa jadi sadar akan pentingnya adaptasi dengan berbagai teknologi baru, ketahanan pangan nasional meningkat. Nah, itu penjelasan tentang revolusi hijau yang memberikan banyak dampak baik pada masa pemerintahan Orde Baru. Terima kasih, mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.